59. Lanita hanya diam saja saat Sharon dan Saskia bertemu di kamar Sean. Ada perang dingin tak terlihat di antara mereka. Sharon duduk di sofa bermain ponsel, memberikan Saskia ruang untuk bercakap-cakap dengan Sean. "Ikut aku keluar." Sharon mengirimi Lani pesan. Sharon keluar diikuti oleh Lani. "Kau tahu dia siapa?" tanya Sharon pada Lani. "Non Saskia, anaknya Nyonya Evelyn. Bukannya baru sekali bertamu ke rumah. Kenapa harus menjenguk Sean?" Tadi bertemu tanpa sengaja di parkiran. Ku bilang Sean habis operasi, jadi dia bersedia menjenguk." "Sejak kapan kamu memanggil tuanmu dengan sebutan Sean?" Sharon mencibir. Lani hanya menggigit bibir bawahnya. "Sean yang memintaku untuk tidak memanggilnya tuan." "Oh, sejak kau jadi nona muda," sindir Sharon pelan. Lanita menangkap luka di mata Sharon. "Maaf jika aku sudah merebut posisimu di rumah dan juga di sisi Sean. Tapi aku benar-benar tak tahu apa-apa. Bukankah ibumu yang sebenarnya sudah mempermainkan nasib kita?" Lanita bicara hati-hati. Sharon melengos. Dia benci Saloma. Dia benci dengan dirinya sendiri yang belum bisa menerima kenyataan jika dirinya hanyalah anak seorang asisten rumah tangga. Lanita melihat air mata di sudut mata Sharon. Dia menyentuh pundak Sharon lembut. "Apa kita tak bisa berteman?" tanya Lani pelan. Sharon menoleh dan menatap Lani heran. Matanya digenangi air mata yang mengembun. "Teman? Kau mengajakku berteman?" sarkas Sharon. Lani mengangguk. "Kau bisa ke rumah mamamu kapan saja. Kau tahu, kemarin malam, aku sempat melihat mama menangis saat melihat fotomu sebelum memasukkannya ke dalam box." Sharon mengernyit. "Fotoku memang sudah seharusnya dibuang. Tapi mama menangis. Itu tandanya mama sebenarnya menyayangimu, tapi kenyataan yang kini terpampang di depan mata adalah kau bukan kandungnya. Andai dirimu ada di posisi mama, apa yang akan kau lakukan?" Sharon menyeka air mata yang sudah luruh. "Memang pasti perlu waktu bagimu untuk menerima kenyataan pahit ini. Aku sendiri masih merasa asing di rumah mama. Merasa sendirian meski mama memberikan fasilitas serba mewah. Aku belum mampu menikmatinya karena hati dan pikiranku masih bersama ibuku, Ibu Parmia," tutur Lani. Sharon diam. Dia menunduk. "Kita berdua sama-sama belum bisa menerima sepenuhnya kenyataan yang terjadi dengan hidup kita. Apakah tidak sebaiknya kita sama-sama saling mengerti?" ucap Lanita. Sharon tetap diam. Dia menahan luka hati karena dibuang oleh Dane juga dilepas dengan kerelaan penuh oleh Sean. "Kau tinggal di mana sekarang?" tanya Lani. "Tak perlu tahu. Aku memilih tinggal sendiri dan menyingkir dari orang-orang yang sebelumnya ku kenal," jawab Sharon. "Tidak tinggal dengan Ibu Saloma. Sudah ku bilang aku membencinya." "Baiklah, aku mengerti perasaanmu," ucap Lani. "Sudahlah, aku pergi. Jaga mama." Dia pun sebetulnya kesepian di tengah kesibukannya. "Aku anak yang bodoh. Berbeda denganmu yang keturunan asli. Belajarlah bisnis, bantu mama di perusahaan." Sharon pergi dengan langkah tergesa. "Sharon, hubungi aku andai kau butuh seorang teman," ujar Lani sebelum Sharon hilang di pertigaan koridor. Lani menghela napas dalam. Hatinya merasa iba melihat Sharon. Entah kenapa jauh di sudut hatinya. Dia ingin menjadi teman Sharon. Bahkan jika Dane mengizinkan Sharon masih tinggal di rumahnya, Lani akan sangat senang sekali. Lani yakin, Sharon sebetulnya baik. Benar apa kata Sean, Sharon hanya terlalu manja karena Dane terlampau menjejalinya dengan berbagai kemudahan dan gelimang materi selama ini. Lanita melangkah hendak masuk kamar, tapi terhenti saat di kaca kecil pintu. Lani melihat Saskia menatap lekat Sean seraya tangannya hendak mengelus wajah Sean, tapi urung. "Saskia kenapa bersikap demikian pada Sean?" Lanita membatin heran. Dia tidak jadi masuk, takut mengganggu konsentrasi Saskia yang sedang memperhatikan Sean dengan seksama. Lani menunggui Saskia di luar kamar, duduk di kursi besi yang sepi. Sungguh sepi. Andai kamar ini bukan kamar VVIP. Entah kenapa Lani menyukai kamar kelas biasa yang ramai oleh banyak pasien dan banyak pengunjung. Lanita tidak suka sendirian. Sharon menyetir mobil dengan wajah sendu. Dia terus saja membawa mobilnya dengan pandangan kosong. Ponsel yang berdering dia abaikan.
Hatinya terasa sangat hampa. Tiada Dane dan juga Sean. Kenapa aku baru menyadari perasaanku? Cinta ini mungkin telah tumbuh subur tanpa aku sadari. Maafkan aku, Sean. Tapi sungguh, aku menemui Josh hanya untuk mengusir kebosananku saja. Bahkan dia tak kuizinkan merenggut apa yang seharusnya aku persembahkan untukmu. Kehormatanku sebagai seorang wanita. Dering ponsel masih saja berbunyi. Tertera nama Josh di layar. Sharon mendesah. Dia akhirnya menyerah dan menerima panggilan Josh. Ya, halo. Sharon menjawab malas. Kenapa malas mengangkat teleponku? Sedang malas? Memang tak boleh. Jawab Sharon. Kau sudah bebas, kenapa sulit dihubungi? Aku butuh waktu sendirian. Berapa lama? Entah. Terdengar hela napas Josh di seberang telepon. Kau habis dari rumah sakit? Tanya Josh. Sharon mengernyit. Kau tahu dari mana? Memang hanya Sean si buta itu yang punya mata-mata dan anak buah. Aku pun bisa melakukan apa yang dilakukan Sean. Harta orang tuaku mungkin tidak sebanyak harta milik Sean Dharmawangsa. Tapi aku cukup mampu membayar orang-orang untuk menuruti perintahku. Ucap Josh panjang lebar. Sharon semakin mengerutkan kening. Apa yang sudah kau lakukan? Membayar orang untuk apa? Sharon penasaran. Kau penasaran? Bukan? Bertemulah denganku. Aku tak ingin bertemu siapapun. Lalu kenapa kau menemui Sean? Aku hanya sedang mengurus perceraianku. Elak Sharon. Benar rupanya Sean sudah membuangmu. Dia tidak membuangku. Bantah Sharon. Oke, dia membebaskanmu. Itu lebih halus kedengarannya. Bukan? Ralat Josh. Sharon mengembuskan napas malas. Aku masih setia untukmu. Sharon, datanglah padaku. Minta apa saja akan kuberikan. Memang hanya Sean saja yang mampu memanjakanmu dengan uang. Aku pun bisa. Sharon. Sharon kembali mendesah. Sudah, aku mau turun. Sharon menutup panggilan karena sudah tiba di rumah barunya. Sharon memasukkan mobil ke garasi. Dia masuk rumah dengan membawa persediaan makanan yang dia beli tadi. Bagaimana? Sudah kalian lacak posisi Sharon setelah aku meneleponnya lebih dari 2 menit? Tanya Josh pada beberapa orang berpakaian serba hitam yang sedang menyadap lokasi keberadaan Sharon melalui sambungan telepon. Sudah. Di sini keberadaannya saat ini. Seorang lelaki berkumis berusia sekitar pertengahan 30 tahun menunjukkan peta di layar monitor. Di mana itu? Segera catat lokasinya. Titah Josh. Lelaki berkumis itu mengangguk patuh. Josh tersenyum puas karena sudah berhasil melacak keberadaan Sharon kini. Dimitri sedang makan berdua di kafetaria rumah sakit bersama Susana. Kenapa wajahmu tak bersemangat? Tanya Susana. Kenapa kuah soto ini begini? Ujar Dimitri pelan. Susana mencicipi kuah soto di mangkok milik Dimitri. Enak, kok? Dimitri mendesah. Syukuri saja kau masih bisa makan enak. Ujar Susana. Lidahku terbiasa makan makanan yang lezat dengan bumbu melimpah ruah. Ini rasa asinnya saja hambar. Nih, garam. Susana menyodorkan garam di kotak kecil. Dimitri menambahkan sedikit garam pada kuah sotonya. Kenapa rasanya jadi semakin aneh? Keluh Dimitri. Maumu makan apa? Syukuri sekecil apapun nikmat yang Tuhan beri, Dimitri. Ketus Susana. Coba kau duduk di sebelahku lalu suapi aku. Mungkin rasanya akan berubah menjadi lezat dan tak terlupakan. Dimitri berkata dengan wajah serius. Susana menatap lekat Dimitri. Dimitri, ini bukan saatnya kau bermanja padaku. Banyak orang di sini. Ketus Susana. Dimitri menghela napas. Kalau begitu, tersenyumlah. Kenapa dari tadi pagi datang ke rumah sakit wajahmu terus saja tegang? Bahkan sedang makan pun wajahmu tetap tegang. Tidakkah keberadaanku di dekatmu bisa membuatmu rileks dan santai? Susana meletakkan sendok. Jadi rasa soto itu sebetulnya enak, bukan? Iya jika kau tersenyum. Sahut Dimitri kalem. Susana pun tersenyum. Kaku. Kenapa senyummu lebih kaku dari kanebo kering? Ujar Dimitri menambahkan sambal pada kuah sotonya. Susana ingin mencekik Dimitri saja saat itu. Kadang sikap Dimitri membuatnya terbang melayang, tapi kadang juga mencengkelkan.
Lani mengetuk ruangan Dokter Tardi. "Masuk," sahut sebuah suara dari dalam ruangan. Lanita masuk dengan wajah tenang. Dokter Tardi sedikit heran dengan kedatangan Lani. "Ada keperluan apa datang ke sini, Nona?" tanya Dokter Tardi. Lani tersenyum manis sekali. Dia mengeluarkan ponselnya lalu memutar percakapannya dengan seseorang di telepon. Wajah Dokter Tardi memucat. Lani dengan tenang memasukkan kembali ponsel ke saku bajunya. "Aku bisa jelaskan. Aku diancam oleh seseorang." Dokter Tardi berkata gagap. "Siapa?" tanya Lani. "Aku tak bisa mengatakannya," lirih suara Dokter Tardi. "Dokter mau aku berikan rekaman ini pada Sean Dharmawangsa." Dokter tahu Sean adalah keponakan pemilik rumah sakit ini. "Dokter salah sudah macam-macam dengan pasienmu kali ini, Dok," ancam Lani halus dan lembut. Kepala Dokter Tardi semakin pening, dia diancam 3 orang sekaligus. Dokter Iqbal, seseorang yang membayarnya, dan kali ini Lani. "Nona, Lani, namaku Lanita." "Oke, Nona Lani, aku mohon, bisakah kau rahasiakan apa yang kau dengar tadi?" Lanita memiringkan kepala. "Katakan dulu siapa yang menyuruhmu mengagalkan operasi mata Sean?" Dokter Tardi mendesah. Dia menyandarkan punggungnya ke bahu kursi. "Begini, dengar. Mata Sean Dharmawangsa tidak aku apa-apakan. Saat Dokter Iqbal kembali dan dia dioperasi lagi, aku pastikan matanya akan bisa melihat seperti sebelumnya. Percayalah." Lani mengerutkan kening. "Jadi apa yang sudah dokter lakukan di meja operasi pada mata Sean?" Dokter Tardi menghela napas dalam. "Aku tidak melakukan apapun. Menyentuhnya saja tidak. Aku hanya memberinya anestesi. Setelah itu, aku membiarkannya di ruangan operasi sampai dia sadar kembali. Hanya itu. Percayalah. Hanya itu yang diminta seseorang yang sudah mengancammu, Dok." Dokter Tardi menggeleng. "Orang itu memintaku merusak mata Sean Dharmawangsa. Tapi aku tak melakukannya. Hah, untung saja aku hanya sekedar membiusnya seolah-olah dia habis dioperasi. Aku berani bersumpah atas nama Tuhan, jika Dokter Iqbal kembali, dia tak akan melihat kerusakan apapun kecuali cedera ringan bekas kecelakaan sebelumnya. Aku menjamin semua itu, Nona." Dokter Tardi berkata dengan sungguh-sungguh. Lanita akhirnya percaya dengan ucapan Dokter Tardi. Baiklah. Tapi ingat, kalau mata Sean tak bisa disembuhkan, rekaman ini akan sampai ke telinga Sean. Aku juga sudah membuat copiannya. Andai terjadi apa-apa padaku, seseorang akan memberikan copian rekaman ini pada Sean. Ancam Lanita dengan lembut. "Aku menjamin mata Tuan Sean bisa melihat lagi. Sebaiknya Nona jangan terlibat dengan orang yang mengancamku, Nona. Anggaplah Nona Lani tidak tahu apa-apa. Aku juga akan merahasiakan apa yang Nona tahu pada orang itu. Percayalah, aku pun tak ingin hidup di bawah ancaman seseorang." Dokter Tardi lega dengan Lani yang bisa diajak kerjasama. Lanita berpamitan dan dengan tenang dia keluar dari ruangan Dokter Tardi. Saat ini prioritasnya hanyalah kesembuhan mata Sean. Rasanya Lani sudah tidak sabar menunggu kepulangan Dokter Iqbal dari Kanada. 60. Sharon menghempaskan tubuhnya di atas kasur, memandangi tumpukan koleksi tas mahal miliknya yang belum sempat dibereskan. Dia memiringkan tubuh dengan perasaan malas meski untuk sekedar ganti baju atau mencuci wajah. Keadaan kamarnya sangat berantakan dengan barang-barang dari rumah Sean. Belum nanti menyusul barang yang lebih banyak lagi dari kamarnya di rumah Dane. Mungkin besok Susana dan Johari akan membantunya mengemas barang. Sharon teringat Sean. Penyesalan terbesarnya adalah menyia-nyiakan kasih sayang Sean. Tidak, Sean belum memiliki rasa untuk Sharon. Tapi Sean berkali-kali memberi peluang bagi Sharon untuk memasuki hatinya. Kenapa aku malah membuang kesempatan itu dengan percuma? Kenapa aku malah mencari obat peluru jenuh itu dengan kembali menghubungi Josh? Sesal Sharon. Kembali Josh menghubunginya, tapi Sharon sedang tidak ingin diganggu saat ini. Tolong mengertilah, aku perlu waktu untuk menenangkan diri. Sharon mengirimi Josh pesan lalu mematikan ponsel. Sharon tak tahu jika di sana Josh uring-uringan karena merasa diabaikan Sharon. Dia sudah merasa mengalah sekali dan menyerah karena Sean bukan lawannya kemarin. Tapi mengetahui Sean sudah membuang Sharon, Josh merasa benci dengan lelaki itu. Sial.
Sharon mati-matian tidak ingin bercinta denganku hanya demi si buta itu, tapi apa balasannya untuk Sharon? Dibuang begitu saja setelah tahu Sharon hanya anak pembantu? Lelaki buta saja bertingkah. Josh meninju dinding tembok dengan tangan terkepal. Perasaan Josh untuk Sharon bukan main-main. Sejak lama, Josh menginginkan Sharon. Dia dekat dengan Sharon berkedok sahabat, tapi hatinya sungguh mencintai Sharon. Patah hati terbesarnya adalah saat Sharon tak mampu melawan kehendak Dane untuk dijodohkan dengan Sean. Josh kesal. Dia sungguh ingin bertemu Sharon. Berharap Omah bisa membantunya. Dia segera menghubungi Omah dan memberitahukan alamat tempat tinggal Sharon yang baru. Ah, Josh, kau terlampau emosi dan terburu-buru. Bukan begitu mengambil hati Sharon. Bukankah Sharon bilang dia benci Omah? Apa jadinya kalau Omah menemui Sharon di tempat tinggalnya yang baru? Kurang strategi dirimu, Josh. Omah dengan segenap jiwa raga membaca alamat tempat tinggal Sharon. Tanpa pikir panjang, dia bergegas menuju alamat yang diberikan oleh Josh. Maka kini disinilah Omah, di depan pintu rumah baru Sharon. Ya Tuhan, anakku tinggal di rumah kecil ini. Gumam Omah prihatin seraya melangkah menuju teras dan menekan bel. Lama tak terdengar jawaban. Sementara di kamarnya, Sharon yang terjatuh dalam lelah dan lelap terkejut serta membuka mata. Memastikan pendengarannya jika memang bel pintu berbunyi. Sharon mengernyit. Apa Susana dan Johari? Setengah enggan Sharon bangkit dari kasur, berjalan lunglai menuju pintu depan tanpa melihat terlebih dulu siapa kira-kira yang datang. Saat pintu terbuka, Sharon terperangah. Sharon, nak. Salomah merentangkan tangan dengan mata berkaca-kaca. Sharon tak suka. Dia menepis tangan Omah. Dari mana kau tahu alamat rumahku? Ujar Sharon dingin. Josh yang beritahu ibu. Ibu, cibir Sharon. Ibu macam apa yang sudah membuang anaknya sendiri? Omah terperanjat. Siapa yang membuangmu? Nak, aku membuatmu hidup bergelimang harta selama ini. Tapi itu semua semu. Kau mengandalkan orang lain untuk membahagiakan anakmu. Kau tak bisa apa-apa. Bisamu hanya sebatas asisten rumah tangga yang menipu orang. Apa aku harus bangga dengan prestasimu itu? Sharon berkata nyinyir. Nak, ibu merelakanmu berada di bawah perlindungan Nyonya Dane agar kau hidup dan lalu tetap berada di sisimu selama ini. Menjaga semua tetap aman dan nyaman, semua kulakukan untukmu. Dan menjadikan anak orang lain menderita dan terlantar. Bukankah Lani sama-sama bayi saat itu? Dia tak berdosa, tidak tahu apa-apa, tapi harus menjalani kehidupan perih padahal sebetulnya dialah sang putri yang sebenarnya. Kau membuat tempat kami tertukar dan pada akhirnya saling tersakiti. Cecar Sharon. Sharon, anakku. Desis Omah lirih. Aku bukan anakmu. Pergi dari sini. Pergi. Sharon menutup pintu dan menguncinya. Dia menangis di balik pintu. Hatinya tersayat. Sharon benar-benar merindukan Dane. Di luar, Omah tergugu. Kedua tungkainya lemas. Sharon masih belum bisa menerima kenyataan jika dia adalah ibunya. Hatinya sungguh pedih. Sharon, anakku. Omah terduduk di depan pintu. Lanita senang karena Dane mengizinkan kembali dirinya bermalam di rumah Sean, meski Sean lebih banyak diam. Dia pun memutuskan untuk tetap menyimpan rahasianya bersama Dr. Tardy saat ini. Lanita ingin membuktikan kebenaran ucapan Dr. Tardy. Lanita hanya menceritakan hal itu pada Susana. Tentu saja asisten pribadi Sean yang kaku tapi bisa diandalkan dalam segala hal itu sangat terkejut. Nona mengancam sendiri Dr. Tardy. Susana merasa sangsi. Panggil Lani seperti biasa. Jangan pakai emblem Nona. Lani merasa risih. Tidak bisa. Kau anak Nyonya Dane. Bagaimana bisa aku memanggilmu hanya nama saja? Tolak Susana. Lanita mengesah. Oke, lanjutkan ceritanya. Susana penasaran. Dokter Tardy tidak melakukan apapun pada mata Sean. Dia hanya memberi Sean anestesi. Selesai. Jadi dia menjamin mata Sean bisa sembuh kembali setelah Dokter Iqbal mengoperasinya lagi. Kenapa harus menunggu Dokter Iqbal kalau memang bisa dioperasi lagi? Dokter Iqbal tidak mengizinkan Dokter Tardy menyentuh Sean lagi. Kasihan sekali Tuan Sean. Dia jadi lebih murung sekarang. Susana muram.
Apakah kita harus cerita pada Sean? Susana terdiam sesaat. Bagaimana menurutmu? Lanita hanya mengedikan bahu. Kau cerdik sekali mengancam Dokter Tardi dengan mengatakan jika terjadi apa-apa padamu, copian rekaman akan sampai ke tangan Tuan Sean. Puji Susana. Oh, aku hanya menggertak saja. Sebetulnya aku juga takut. Hanya saja, di dalam drama, cara seperti itu ampuh mengancam seseorang. Tapi Nona tetap gegabah. Harusnya katakan dulu padaku dan kirim copian rekaman ini. Protes Susana. Ya ini aku bilang. Kekeh Lani. Aku yang akan mengatakannya pada Tuan Sean agar dia tidak murung. Dia merasa matanya tak akan bisa disembuhkan. Dokter tadi sebetulnya memintaku merahasiakan hal ini. Dia mengkhawatirkan keselamatanku. Susana tampak berpikir lagi. Orang yang sudah mengancam Dokter Tardi mengetahui kelemahannya dan sudah pasti memiliki uang. Siapa ya kira-kira? Tidak mungkin Sharon, kan? Tanya Susana. Lanita segera menepis. Tak mungkin. Sharon tak mungkin mencelakai Sean. Suara di telepon itu jelas suara lelaki mesti kudengar samar. Lani berani menjamin karena yang ditemui Dokter Tardi adalah seorang lelaki bertato. Apa mungkin saingan bisnis Tuan Sean? Susana bergumam. Memangnya Sean punya musuh? Lani teringat lagi dengan tato berbentuk bintang. Entah kenapa dia tak ingin menceritakan bagian itu pada Susana. Dia teringat ucapan Dokter Tardi. Banyak. Tapi tunggu, kenapa Dokter Tardi meminta Nona merahasiakan jika Dokter Tardi berada dalam ancaman seseorang? Tadi aku sudah bilang, Dokter Tardi mencemaskan keselamatanku. Dia tak ingin aku terlibat dalam urusannya dengan orang yang mengancamnya. Kupikir dia sungguh-sungguh. Itu terbukti Dokter Tardi tidak merusak mata Sean. Hanya sedikit mengelabuinya. Andai Sean tahu, segala cara akan dilakukan untuk menemukan orang yang sudah mengancam Dokter Tardi. Ada anak dan istrinya sekaligus istri simpanannya yang harus dia lindungi juga. Tutur Lani. Susana diam. Dia tampak berpikir. Setelah beberapa saat hening, Susana memutuskan menjaga rahasia Lani dan Dokter Tardi. Tapi ingat, Nona, jangan lagi bertindak gegabah sendirian. Jika menemukan hal yang mencurigakan, segera bicarakan denganku. Keselamatan Nona adalah prioritas bagi Tuan Sean, ucap Susana. Baiklah, tapi tolong panggil aku Lanita. Jangan panggil aku dengan sebutan Nona. Rasanya aneh. Pinta Lani. Susana hanya mesem kaku. 3 hari kemudian, Susana sedang bersama Dimitri di taman. Kencan mereka memang tidak pernah jauh. Hanya di sekitaran rumah. Enak mana soto buatanku dan buatan kafetaria rumah sakit? Tanya Dimitri. Dua-duanya enak. Jawab Susana seraya menyeruput kuah soto langsung dari mangkok. Dimitri tak terima. Mana bisa begitu? Ya bisalah kan suka-suka yang jawab. Sahut Susana. Tuan Sean selalu memuji masakanku. Bukankah sudah kubilang enak? Sanggah Susana. Tapi kenapa menyamakan dengan soto kafe rumah sakit? Protes Dimitri sedikit kesal. Ya ampun, mau sampai kapan bahas soto rumah sakit? Ini kita sedang berdua, duduk rapat sebelahan. Apa yang kurang? Susana tak mau kalah. Bisakah kau sedikit berbohong? Dimitri masakanmu jauh lebih enak. Bisakah kau bilang seperti itu saja? Ujar Dimitri pelan. Kau ingat, apapun makanan yang masuk ke mulutku rasanya selalu lezat. Karena dulu belum tentu sehari aku bisa makan. Hidupku sulit. Ah, ya. Ceritakan tentang masa lalumu. Kau sudah janji padaku. Pinta Dimitri. Susana menghela napas dalam setelah meminum air mineral biasa dalam botol. Dulu, ucapan Susana terjeda karena ponselnya berderi. Bisakah saat berdua denganku kau matikan ponselmu? Keluh Dimitri. Tidak bisa. Aku asisten full untuk Tuan Sean. Memangnya kau tidak punya waktu untuk istirahat? Dimitri resah dan gemas. Diamlah. Ini Dokter Iqbal. Halo, Dok. Ibu Susana. Bisakah besok pagi kau antar Tuan Sean ke rumah sakit untuk pemeriksaan ulang? Loh, Dokter Iqbal sudah pulang dari Kanada. Bukankah kemarin bilang masih harus stay 1 minggu lagi? Susana heran.
Aku percepat kepulanganku karena terus saja memikirkan kondisi mata Tuan Sean. Susanna tampak sumringah. Baiklah, akan aku sampaikan pada Tuan Sean. Panggilan pun diakhiri. Dimitri, kau bereskan ini. Aku harus menemui Tuan Sean. Susanna berdiri hendak berlalu. Tunggu. Bisakah kau melakukan ritual romantis denganku sesaat jika kita berpisah? Pinta Dimitri seraya berdiri. Apa itu? Dimitri secepat kilat melumat bibir Susanna. Susanna tentu saja memberontak. Tapi lengkuhan kedua tangan Dimitri mengungkung tubuh Susanna erat. Sungguh ajaib. Seluruh persendian Susanna seketika melemas. Dimitri mengakhiri ciumannya. Susanna. Dimitri menahan tubuh Susanna yang sudah terpejam. Bagaimana mungkin seorang perempuan bisa pingsan hanya karena dicium? Tolong jangan mendramatisir keadaan. Susanna. Dimitri cepat menggendong Susanna menuju kamarnya. Hati-hati Dimitri meletakkan tubuh Susanna di atas tempat tidur. Kau benar-benar pingsan. Hanya karena aku cium. Baiklah. Mumpung kau sedang pingsan, aku akan menciummu lagi dan... tubuhmu harum. Dimitri mengendus aroma leher Susanna. Saat setengah centil lagi bibir Dimitri hendak menyentuh bibir Susanna, Susanna membuka mata dan melotot lalu secepat kilat mendorong tubuh Dimitri hingga terjengkang dan membentur lemari. Dimitri meringis kesakitan seraya memegangi kepalanya. Kau pikir bisa macam-macam selagi aku pura-pura pingsan? Hah? Pura-pura pingsan? Ringis Dimitri berusaha berdiri. Keluar. Titah Susanna tegas. Dimitri mendekat dan memajukan bibirnya. Susanna memukul kepala Dimitri dengan bantal guling. Iya aku keluar. Bagaimana kalau kita menikah nanti? Apa aku tak boleh menyentuhmu? Gerutu Dimitri seraya keluar kamar. Susanna segera menutup pintu dan menguncinya. Dia menatap dirinya di cermin, perlahan menyentuh bibirnya. Susanna memejam dan membayangkan apa yang dilakukan Dimitri secepat kilat tadi di taman. Dia tersenyum simpul. Wajahnya memanas. Kedua pipinya bersemu kemerahan. Lalu Susanna naik ke tempat tidur dan menutupi seluruh tubuhnya dengan selimut. Di tepi danau malam hari tampak dua mobil terparkir. Kenapa kau menggagalkan operasi mata Tuan Sean? Tanya Dokter Iqbal dengan satu tangan di saku celana dan bersandar di depan mobilnya. Aku tak melakukan apapun pada mata pasienmu. Kau bisa menyembuhkannya esok lusa. Jawab Dokter Tardi. Kau diancam siapa? Tanya Dokter Iqbal. Dokter Tardi menoleh, tak menduga dengan pertanyaan Dokter Iqbal. Siapa yang memberitahumu aku diancam oleh seseorang? Aku adalah dokter mata Nyonya Sherindita. Sudah lama aku mengenal dekat keluarga Dharma Wangsa. Kehidupan mereka selalu saja penuh dengan intrik. Selalu jadi incaran orang-orang yang iri dengan kesuksesan keluarga itu. Sahut Dokter Iqbal. Dokter Tardi mendesah. Dia memandangi pantulan sinar bulan di permukaan air danau yang tenang. Orang yang mengancamku tahu rahasia tentang Verina. Ucap Dokter Tardi pelan. Gundikmu, ujar Dokter Iqbal. Jangan kau sebut Verina seperti itu. Dia wanita yang baik dan memperlakukanku sebagaimana layaknya seorang suami. Menghargai dan memanjakanku. Sungguh jauh berbeda dengan istri pertamaku yang hanya tahu caranya bersenang-senang dan menghabiskan uangku saja. Ucap Dokter Tardi pelan. Dokter Iqbal mendesah. Dia melempar puntung rokok ke atas air danau. Ada orang lain selain aku ternyata yang mengetahui tentang keberadaan istri simpananmu. Dan sepertinya orang itu adalah musuh Tuan Sean. Berhati-hatilah. Tak ada yang tahu aku datang ke Indonesia hari ini. Aku akan mengoperasi Tuan Sean besok. Pastikan kau baik-baik saja. Biarkan orang yang mengancammu tahu kau sudah merusak mata Tuan Sean. Untung saja kau masih punya hati. Sekedar mengelabui pasienku dengan hanya memberinya anestesi di ruang operasi. Kalau kau sampai merusak mata Tuan Sean, aku akan mencincangmu hingga jadi abu. Dokter Iqbal menepuk bahu Dokter Tardi lalu beranjak masuk ke mobilnya. Dokter Tardi hanya mendesah. Dia lega karena keputusannya mengelabui Sean adalah keputusan yang tepat. Dia masih punya nurani untuk tidak macam-macam dengan penglihatan seseorang, sesuai dengan gelarnya sebagai dokter spesialis mata. 61. Pagi-pagi sekali Aji Saka tiba di Indonesia.
Dia meminta maaf pada Sean karena saat kecelakaan dan anaknya menjadi buta sungguhan, Ajisaka benar-benar tak bisa meninggalkan pekerjaannya di Colorado. Jadi nanti siang kamu akan melakukan pemeriksaan lagi. Nah, tanya Ajisaka pada Sean. Iya, Pak, kemarin aku dioperasi Dokter Tardy tapi gagal. Apa tidak apa-apa dalam jarak waktu dekat matamu harus menjalani operasi lagi? Tanya Ajisaka. Makanya nanti siang aku ke rumah sakit lagi. Ternyata kepulangan Dokter Iqbal dari Kanada dipercepat. Dia merasa bersalah karena membiarkanku ditangani dokter lain. Jawab Sean. Ajisaka mengangguk. Dokter Iqbal memang selalu setia dengan keluarga kita sejak beliau menjadi dokter mata mamamu. Nah, iya, dia sudah sepuh sebetulnya. Ubannya sudah banyak tapi masih saja praktek. Bahkan ikut melakukan penelitian di Kanada. Jam berapa ke rumah sakit? Tanya Ajisaka. Mungkin jam 11 siang. Kalau begitu Papa mau istirahat sebentar. Oh, iya. Di mana Lani? Perawatmu itu ternyata adalah jodohmu yang sesungguhnya. Sean. Jodohku? Ya, Papa dan Dane menjodohkan anak kami. Sharon bukan anak Dane melainkan Lanita. Jadi perjodohan kalian harus tetap terjadi. Bukankah kau sudah mengajukan gugatan cerai untuk Sharon? Sean diam. Dia sebetulnya merasa prihatin pada Sharon. Orang lain berpikir Sharon diceraikan hanya karena terbukti bukan anak kandung Dane. Padahal ada hal lain yang ikut mendukung dia harus melepaskan Sharon. Meski Sean merasa dirinya lelaki brengsek yang tidak bisa menjaga hatinya saat menjadi suami Sharon. Pak, kemarin ada Tante Evelyn kesini jenguk aku bersama anaknya Saskia. Ujar Sean. Evelyn. Ajisaka tertegun. Mantan sekretaris Papa. Dia kesini menemuimu. Untuk apa? Mungkin dengar aku kecelakaan dan tak bisa melihat. Tante Eve jenguk aku. Pak. Ajisaka mendadak gugup. Untung saja Sean tak bisa melihat kegugupan Ajisaka. Oh, iya dia sempat telepon Papa tanya kabar. Papa saat itu memberitahu Eve, kamu mendapat kecelakaan. Apa yang kalian bicarakan kemarin? Tanya Ajisaka. Oh, hanya masalah di perusahaan dulu dan sekarang. Hanya saja, Tante Eve berpesan, jangan terlalu terlena menyerahkan semua urusan perusahaan pada orang lain. Setelah aku operasi mata, aku akan kembali bekerja. Pak, baguslah. Semoga Dokter Iqbal bisa menangani operasi matamu kali ini. Ajisaka menepuk bahu Sean. Keesokan harinya di sebuah universitas swasta di Jakarta. Aleska menuruni tangga terburu-buru dengan membawa brosur penerimaan mahasiswa baru jurusan arsitektur. Dia harus ke rumah sakit ingin tahu kabar informasi terkini operasi mata Sean. Namun saat berbelok di tangga selanjutnya, dia bertabrakan dengan seseorang. Ya, es krimku. Bekik seorang gadis seraya mencolek es krim yang tumpah mengenai dadanya. Oh, sorry. Aku nggak sengaja. Aku lagi buru-buru. Aleska dengan cepat menyingkirkan tumpahan es krim di dada gadis itu. Namun sebuah tamparan mendarat di pipi Aleska. Kamu kurang ajar sekali berani menyentuh dadaku. Umpat gadis itu. Maaf. Aku. Dasar lelaki mesum. Gadis itu melotot sempurna tapi wajahnya sungguh merona merah. Semerah tomat. Oke. Aku harus bagaimana ini? Aku tak berniat kurang ajar. Hanya refleks membersihkan es krim di bajumu. Aleska merasa serba salah. Oh, begini saja. Berapa nomor ponselmu? Nanti kita bicarakan lebih lanjut soal tuduhanmu padaku. Namaku Aleska. Siapa namamu? Aleska bersiap-siap seraya memegang ponsel. Oh, begini cara Nora kenalan dengan seorang gadis. Ya ampun, Nona. Aku beritikat baik menyelesaikan kesalahpahaman ini. Aku sedang buru-buru. Percayalah. Aleska memohon. Gadis itu merebut ponsel Aleska lalu mengetikkan nomor ponselnya sendiri. Oke. Oh, jadi namamu Saskia? Ya. Aku pasti menghubungimu. Sungguh, maafkan aku. Aku sama sekali tidak bermaksud kurang ajar padamu. Nona, permisi. Aleska membungkuk dengan hormat. Saskia mendengus kesal sekaligus gugup. Lelaki mesum di depannya sungguh membius kesadarannya. Jika Sean Dharmawangsa adalah potret kesempurnaan, maka Aleska adalah lambang ketampanan yang hakiki menurut Saskia.
Dia memandangi punggung Aleska hingga menghilang dari pandangan. Tidak banyak yang menghadiri pembukaan mata Sean. Kali ini Dimitri tidak ikut. Dane, Trik dan Parmiah pun tidak tampak di kamar Sean. Hanya ada Susana, Ajisaka dan Aleska. Danisha dan Davin sedang berada di Bali menghadiri pembukaan 2 restoran baru mereka. Lanita pun sedang berada di perusahaan Dane. Dane secara resmi mengenalkan Lanita sebagai putri kandungnya yang selama ini tertukar. Oh, ditukar lebih tepatnya. Semua orang berharap mata Sean bisa kembali melihat. Kali ini Dr. Iqbal yang membuka secara langsung perban penutup mata Sean. Bukalah matamu perlahan-lahan, ujar Dr. Iqbal. Sean diam. Kelopak matanya bergoyang sedikit lalu membuka sempurna. Sean, panggil Aji Saka. Iya, Pak, sahut Sean. Kau bisa melihat cahaya? Bisa melihat Papa? Sean tersenyum tipis. Tidak menyahut apapun. Tuan, kau bisa melihatku? Susana yang berada di seberang Aji Saka mendekat pada Sean. Mana Lani? Sus? Tanya Sean. Dia sedang bersama Nyonya Dane menghadiri rapat para pemegang saham. Sahut Susana. Besok, aku ingin pergi berdua dengan Lani ke taman bunga di Bogor. Susana mengernyit. Matamu bagaimana? Tuan, kenapa malah mengajak Lani pergi? Sean tidak menjawab. Dia hanya tersenyum tipis. Sangat tipis. Malam hari di rumah Sean, Lanita nyaris terjatuh turun dari mobil. Dia dijemput jauh hari dari rumah Dane. Hati-hati, Nona, sahut Susana. Lanita melangkah cepat menuju kamar Sean bahkan tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. Sean, panggil Lani. Sean yang sedang merenung di dekat jendela yang terbuka menoleh dengan pandangan seperti biasa. Lurus ke depan, tanpa melihat siapa lawan bicaranya. Sean. Lani memeluk Sean. Sean tergemak. Dia tak menduga mendapat pelukan dari Lani. Mendengar Lani terisak, Sean mencoba melepaskan pelukannya. Kau mengasihaniku. Aku sedang membesarkan hatimu. Maaf, aku lancang memelukmu. Lanita baru tersadar. Dia beringsut mundur seraya menunduk. Keadaan hening karena Sean kembali berdiam diri menikmati angin malam di luar jendela. Jangan tanya tentang hasil operasiku, ucap Sean pelan. Lani tengadah, mencoba menatap Sean. Dia jatuh terduduk di bawah lutut Sean. Aku akan tinggal di sini. Biarpun Mama memaksa dengan segala cara, aku akan tinggal di sini mengurusmu. Kau tenang saja, Sean. Sean tersenyum miris. Kau mau memilihku daripada ibu kandungmu sendiri. Lani menggigit bibir bawahnya. Aku tak akan bisa tenang tinggal di rumah Mama jika kondisimu seperti ini. Kenapa? Lani diam. Aku tak mau posisiku sebagai perawatmu digantikan oleh orang lain. Jawab Lani pelan seraya menunduk dalam. Sean memejam kuat. Dia menarik napas dalam. Kenapa? Tanya Sean. Aku merasa nyaman mengurusmu. Sean, itu saja. Lani mengangguk. Itu saja alasannya. Lani tersadar jika Sean tak bisa melihat anggukannya. Iya, aku hanya ingin mengurusmu. Selamanya, kalau memang kau izinkan. Jawab Lani. Sean tergelak, tertawa terbahak. Kau tidak akan pernah menikah. Hanya menghabiskan sisa umurmu dengan merawat lelaki buta sepertiku. Aku sama sekali tidak memikirkan pernikahan. Saat ini aku hanya ingin menjadi perawatmu seperti kemarin. Mungkin merawatmu sudah menjadi candu untukku. Jawab Lani. Sean tertawa sinis. Jangan membuat harapan palsu, Lani. Kau hanya iba padaku, bukan? Tidak. Untuk apa iba? Masih ada para tunawisma di jalanan sana dan anak-anak yatim piatu yang terlantar yang masih pantas dikasihani. Jawab Lani tegas. Sean diam. Cukup lama. 5 menit kemudian, Lani mencairkan suasana. Ayo ganti bajumu. Kau harus mandi. Lani menyentuh kursi roda Sean. Tunggu. Besok pagi kau tidak boleh kemana-mana. Aku ingin mengajakmu ke taman bunga di Bogor. Ucap Sean. Taman bunga? Ujar Sean. Baiklah. Malam ini kita akan melakukan ritual malam seperti biasanya. Sebelum masuk kamar,
Dimitri berteriak, kau belum makan malam? Bukan. Sean mengangguk. Maka malam itu, Lani mengurus Sean seperti malam-malam sebelumnya. Perasaan Lani sedih karena Sean masih tak bisa melihat, tapi justru karena itulah Lani tak bisa meninggalkan Sean. Dia senang bisa kembali merawat mantan majikannya itu. Keesokan harinya, Sean dan Lani benar-benar pergi ke taman bunga. Hanya berempat ditemani Susana dan Johari. Lani menikmati pemandangan taman bunga dengan riang. Tak henti dia menjelaskan bunga apa saja yang dia lihat pada Sean. Sean menikmati keindahan taman bunga melalui penjelasan Lani. Keduanya tampak sangat senang. Hingga siang pun menjelang, Lani dan Sean hendak makan siang. Mereka memilih menyudahi kunjungannya ke taman bunga. Saat Lani dan Sean sedang menunggu Johari di depan gerbang taman bunga, Lani melihat penjual siomay di seberang jalan yang dikerubungi pembeli. Sean, aku sudah lama tidak pernah membeli siomay di abang-abang penjual. Di seberang jalan ada abang penjual siomay. Kau mau? Iya, aku mau. Kau tunggu di sini. Aku menyeberang sebentar. Rasanya lidahku sudah berliur lihat siomay jalanan. Ya sana, belilah, ujar Sean. Lani menyeberang jalan dengan riang. Siomay adalah salah satu makanan kesukaannya. Setelah Lani berhasil membawa sebungkus siomay, dia segera menyeberang. Tapi rupanya seorang anak kecil juga berlari ke tengah jalan dan menyenggol siomaynya hingga jatuh. Lani terpekik lalu membungkuk hendak mengambil bungkusan siomay. Dia tidak menyadari jika ada sebuah mobil dengan kecepatan tinggi tengah mendekat padanya. Awas mobil, teriak orang-orang. Lani tak sempat menghindar. Dia terpental jatuh bergulingan ke tepi jalan dengan seseorang yang memeluknya. Kepala Lani berdenyut nyeri, tapi dia berusaha membuka mata dan melihat siapa orang yang sudah menyelamatkannya. Sean, Lani tak terperangah. Dia melihat ke seberang jalan. Hanya ada kursi roda tanpa Sean. Kau, Sean. Sean mengangguk seraya menyeka darah yang menetes di pelipis Lani. Kau bisa melihat? Desis Lani lirih. Esti, rahasiakan dulu dari siapapun, aku bisa melihat. Bisik Sean dengan senyum lega. Lani memekik riang, dia memeluk Sean erat. Seketika denyut nyeri di kepalanya hilang entah kemana.